Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Kemudian salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil membawa umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya atas nama Anis Mahmuda, program studi ilmu Al-Quran dan tafsir, jurusan Usuluddin Adab dan Dakwah. Baik, kali ini kami diberikan tugas oleh Ustadz Zulkifli MTHI selaku dosen pengempuh mata kuliah Manajemen Al-Quran. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Kesempatan ini saya akan membahas tentang syakhsiyah idariyah atau profil pribadi yang unggul. Ada 6 kriteria yang termasuk ke dalam profil pribadi yang unggul. Pertama itu ada khalifah, kemudian ada rabbani, kemudian ketiga ada ribiyun, hawariyun, muhsin, dan sabiquna bil khairat. Pada kesempatan ini kita akan mengulas satu persatu tentang kriteria yang masuk ke dalam profil pribadi yang unggul atau syakhsiyah idariyah. Baik, pada pembahasan pertama itu adalah khalifah, wakil Allah di muka bumi. Khalifah berasal dari kata khulafa, belakang atau kemudian. Khilafah juga berarti pengganti. Disebut khalifah karena ia menggantikan orang lain. Sedangkan menurut Ibnu Ishaq, khilafah di muka bumi berarti yang mendiami dan yang memakmurkan bumi. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memujimu dan mencucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Pada ayat ini menjelaskan bahwa manusia itu khalifah di muka bumi. Khalifah merupakan identitas manusia yang hidup di permukaan bumi. Semua manusia adalah khalifah yang mendapat amanah tertentu dari Allah yang kelak akan dipertanggungjawabkannya nanti. Nah, khalifah sebagai identitas manusia di muka bumi. Istikhlaf atau khalifahan menjadi pola hubungan antara manusia dengan alam dan pola hubungan manusia dengan sesama. Berdasarkan Quran surah Al-Baqarah ayat 30 bahwa struktur sosial terdiri dari manusia, kemudian kedua alam, kemudian yang ketiga hubungan maknawi antara manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan manusia. Baik, konsep istikhlaf atau kekhalifahan menegaskan adanya 4 pihak bagi tersusunnya struktur sosial. Sebab istilah istikhlaf menghendaki adanya mustakhlif, mustakhlaf, dan mustakhlaf alaih, serta hubungan istikhlaf antara unsur-unsur itu, karena tidak mungkin terwujudnya istikhlaf kekhalifahan tanpa adanya mustakhlif, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khalifah ke dalam konteks kepemimpinan politik. Khilafah
Menurut fuqaha diartikan sebagai kepemimpinan umat baik dalam urusan dunia dan agama sebagaimana yang dilakukan, yaitu menegaskan agama dan mengendalikan dunia dan agama. Sebagaimana dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kemudian ulil amri adalah para pemimpin politik, umarah dan ulama. Khilafah berbeda dengan kerajaan atau kekaisaran yang mengesankan sikap otoriter dalam memimpin. Kekuasaan khalifah dibangun di atas dasar kebebasan, persamaan, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Kepemimpinan dalam Islam adalah segala tindakan yang mengantarkan manusia ke arah kehidupan konstruksi dan menjauhkannya dari kehidupan destruktif selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam literatur Islam, bahwa yang dikehendaki Islam dengan kepemimpinan itu adalah terciptanya kesadaran rakyat untuk melestarikan kehidupan agama dan kesejahteraan duniawi. Kemudian poin kedua adalah Rabbani, pemimpin dunia akhirat. Dalam Quran surah Al-Imran ayat 79 yang berbunyi, "Maka nabi basyarin ayyutiyahullahu al-kitab wal hukma wan nubuwah summa yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun." Yang artinya, tidak mungkin bagi seorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah, tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Kemudian Rabbani yang dimaksud pada ayat di atas adalah mereka yang secara kontinu dan rutin tajaddud wa al-istimrar melakukan dua hal, yaitu dirasah Alkitab, yakni mengaji, belajar dan mengkaji kitab Allah, kemudian ta'lim Alkitab, mengajarkan kitab Allah. Menurut Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan makna Rabbani ini di dalam kitab tafsir Jami Al-Bayan fi wa Ta'wil Al-Quran. Setelah menjelaskan beragam pendapat ulama, beliau sampai kepada simpulan sebagai berikut. Yang pertama, Rabbani adalah level mustawa yang lebih tinggi dari sekedar al-fiqh, memahami agama, dan al-ilmu, ilmu atau penguasaan kitab Allah. Kemudian yang kedua, Rabbani adalah seorang yang menggabungkan antara al-fiqh dan al-ilm dengan yang pertama al-basirah bi al-siyasah, kemudian al-basirah bi al-tadbir, kemudian al-qiyam bi syu'un al-ra'iyah wa ma yuslihum fi dunyahum wa dinihim. Dengan demikian, Rabbani adalah referensi masyarakat dalam fikih, ilm, dan berbagai urusan agama dan dunia. Dalam sejarah kepemimpinan, konsep Ibnu Jarir di atas dapat disaksikan dalam sosok orang-orang saleh yang terlibat secara aktif membantu masyarakat membangun kemaslahatan hidup dunia dan akhirat. Para nabi adalah pemimpin agama dan pemimpin dunia sekaligus.
Contohnya Nabi Yusuf alaihissalam memegang jabatan eksekutif dalam pemerintahan Al-Aziz. Beliau adalah seorang bendaharawan negeri yang berhasil membangun kemakmuran rakyat Mesir. Kemudian juga ada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah para khalifah, pemimpin politik dan pemimpin agama. Kemudian ada Abu Bakar, Utsman bin Affan, kemudian ada Ali bin Abi Thalib yang mendapat gelar Khulafaur Rasyidin. Kemudian pada pembahasan ketiga yaitu Ribbiyun, membangun kesuksesan melalui bawahan. Para ahli tafsir mengartikan Ribbiyun itu dengan pendekatan kuantitas dan kualitas. Ribbiyun berarti jumu, kelompok, jamaah, dan uluf itu ribuan. Sementara dengan pendekatan kualitas lebih diartikan dengan ulama, fuqaha, atqiya, dan sebagainya. Ribbiyun adalah para pengikut Nabi yang telah dipersiapkan untuk memiliki kemampuan yang bersaing dan menghadapi benturan-benturan itu. Mereka memiliki sifat quwwatu al-azimah, kekuatan mental atau motivasi, kemudian quwwatu al-jasad, kekuatan dan kebugaran fisik, adamu al-istiqamah, tidak mudah tunduk dan menyerah pada lawan dan tantangan, serta gemar berdoa dan beristirahat. Hal-hal yang penting dimiliki oleh para anggota organisasi sebagai pendukung yang memiliki karakteristik Ribbiyun, yaitu yang pertama adalah anggota yang memahami dan memperhatikan kebijakan dasar yang telah dibuat oleh lembaga, yaitu pemahaman yang disertai dengan daya kritis, tidak ima'ah, yang taat secara buta pada pemimpin dan tanpa berpikir. Kemudian anggota berkewajiban mengingatkan pemimpin sekiranya ia menyimpang dari prinsip dan nilai yang dianut. Perlu dihindari suatu sikap negatif di mana ketika pimpinan keluar dari rambu-rambu nilai dan prinsip yang benar, rakyat atau anggota tidak ada yang meluruskan, justru mengikuti langkah yang keliru itu. Kemudian poin kedua adalah anggota-anggota itu memiliki soliditas internal yang kuat. Organisasi akan menjadi bangunan yang kuat ketika orang-orang yang berhimpun di dalamnya solid dan saling membantu. Kemudian poin ketiga adalah kemampuan dan keahlian yang mampu dan beragam untuk dapat mengemban amanah organisasi yang besar. Maka kemampuan dan keahlian menjadi satu keharusan. Kemudian yang keempat dan terakhir, kemampuan bersaing dan berkompetisi. Ibarat pohon, semakin tinggi pohon itu, maka semakin banyak angin yang menggoyang. Hanya pohon yang berdiri tegak dengan akar yang menghunjam saja yang mampu bertahan dari terpaan angin. Kemudian pada pembahasan keempat yaitu Hawariyun atau para pengikut setia. Hawariyun adalah julukan untuk pengikut Nabi Isa alaihissalam, yaitu orang-orang yang beriman kepadanya dan komitmen bersama putra Maryam. Belajar dari sejarah dakwah Rasulullah SAW, kita bisa lihat bagaimana ketulusan dan keyakinan para sahabat terhadap dakwah yang diembannya menjadi ruh yang dapat membangkitkan kemauan kuatnya untuk mengamalkan, mendakwakan, dan memenangkan Islam dalam percaturan dunia. Kaum Hawariyun mereka unggul itu karena kesetiaan mereka dalam membela nilai yang diyakini bersama. Keunggulan kesetiaan ini tercermin dalam hal-hal berikut. Yang pertama adalah kesanggupan untuk dimobilisasi, di mana dengan cepat dan berbagai keadaan, kesanggupan diri membuat mereka berani mengambil risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam membela keyakinan mereka. Bagi mereka, memikul tugas dan tanggung jawab adalah taklif, karena taklif perlu kesiapan optimal untuk
menanggungnya, dan adanya keyakinan bahwa kemuliaan itu bukan pada tugasnya tapi pada kemampuan dalam merespon dan menyelesaikan tugas yang menjadi taklifnya. Kemudian yang kedua adalah bersabar dalam menunaikan tanggung jawab. Sesungguhnya ada dua kondisi yang dapat menyempurnakan adab seseorang dalam mengimani, mengamalkan, dan membela keyakinan, yaitu sabar dan tawakal. Kaum Hawariyun sangat meyakini bahwa kemenangan itu berasal dari Allah, dan Allah hanya akan memberikan kemenangan pada mereka yang mampu bertahan pada sabar menelan pahitnya perjuangan. Kemudian yang ketiga adalah siap siaga menyongsong tugas. Hawariyun menjadi kaum yang terbaik bukan karena keberadaan Nabi Isa bersama mereka, melainkan oleh sikap mereka terhadap perintah-perintah Nabi mereka. Mereka siap siaga menerima tugas dan perintah ketika disodorkan amanah tugas, maka saat itu pula mereka merespon tanpa menolak. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang kelima, yaitu tentang muhsin, menjaga kredibilitas. Kata ihsan berasal dari bahasa Arab, dari kata kerja fi'il, yang ihsan yahsunu ihsan, atau perbuatan baik. Ihsan memiliki satu rukun, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Kemudian para ulama menggolongkan ihsan menjadi 4, yaitu ihsan kepada Allah, ihsan kepada diri sendiri, ihsan kepada sesama manusia, dan ihsan bagi semua makhluk. Kemudian tingkatan ihsan itu terdiri dari 2. Pertama, tingkatan muraqabah, yaitu seorang yang beramal selalu sadar bahwa dia diawasi dan dilihat oleh Allah dalam setiap kegiatannya. Kemudian kedudukan muraqabah, yakni ketika seseorang tidak sanggup memperhatikan sifat-sifat Allah, dia percaya bahwa Allah memandangnya. Kedudukan inilah yang dipunyai oleh kebanyakan orang ketika seseorang melaksanakan sholat. Dia sadar bahwa Allah melihat apa yang dikerjakan, lalu dia memperbaiki sholatnya tersebut. Kemudian pada tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan musyahadah, kedudukan ini makin tinggi dari yang pertama, yakni seseorang selalu mengingat sifat-sifat Allah dan menggabungkan segala kegiatannya dengan sifat-sifat tersebut. Pada kedudukan musyahadah ini, seorang beribadah terhadap Allah seolah-olah dia memandangnya. Perlu ditegaskan bahwa yang dimaksudkan di sini bukanlah memandang zat Allah, namun memandang sifat-sifatnya, tidak seperti kepercayaan orang-orang sufi yang mereka anggap dengan kedudukan musyahadah ini memandang zat Allah. Ini tentu merupakan larangan. Yang dimaksud ialah mengingat sifat-sifat Allah, yaitu dengan mengingat pengaruh sifat-sifat Allah bagi makhluk. Ketika seorang hamba telah mempunyai ilmu dan kepercayaan yang erat kepada sifat-sifat Allah, dia akan mengembalikan seluruh tanda kekuasaan Allah pada nama-nama dan sifatnya. Dan inilah kedudukan tertinggi dalam tingkatan ihsan. Kemudian kita masuk pada pembahasan ke-6, sekaligus kriteria terakhir dalam profil pribadi unggul, yaitu sabiquna bil khairat, atau menciptakan para juara sejati. Sabiquna bil khairat adalah golongan orang-orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang kebaikannya amat banyak dan amat jarang berbuat kesalahan. Kualitas sabiqun adalah tertinggi sehingga ia didekatkan kepada Allah dengan dirinya. Kemudian sabiqun adalah orang yang mampu mengelola daya pikirnya, cita rasanya, selera hingga ambisi-ambisinya yang dipikirkan itu adalah hal-hal yang terbaik. Cita rasa dan seleranya adalah yang terbaik. Ambisi-ambisinya adalah yang terbaik menurut Allah. Mereka adalah para juara yang mengalahkan orang-orang yang pertengahan atau muktasid,
dan orang-orang yang menzalimi diri sendiri atau zalimul li nafsi. Kemudian dijelaskan tentang sabiquna bil khairat dalam Quran surah Al-Fatir ayat 32 yang berbunyi ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير, yang artinya kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah, yang demikian itu adalah karunia yang besar. Nah, dalam mengelola dirinya, sabikun memiliki resep agar tetap tampil sebagai juara dan bersemangat meraih derajat muqarrabun, orang-orang yang didekatkan. Resep itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ikhlasu an-niyat, niat yang ikhlas. Kemudian hubbu al-khairi wa ahli al-khairi, cinta kebaikan dan orang baik. Kemudian yang ketiga, Allah tidak memerintahkan sesuatu kebaikan kepada hambanya tanpa motivasi. Selalu ada motivasi di balik perintah-perintah kebaikan. Kemudian Allah tidak membebani manusia di luar batas kemampuan hambanya. Kemudian yang kelima, Allah tidak meminta manusia melakukan suatu pekerjaan yang sulit hingga kesulitan itu melampaui batas keinginannya. Kemudian merasa beruntung bila berbuat baik. Kemudian yang ketujuh, merasa rugi bila meninggalkan kebaikan. Kemudian yang terakhir, meneladani orang-orang yang baik. Telah menjadi kaidah dalam dunia kepemimpinan bahwa keteladanan menjadi kunci sukses bagi tercapainya tujuan bersama. Kepemimpinan menjadi efektif dengan adanya keteladanan. Baik, itulah tadi yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan tentang syakhsiyah idariyah atau profil pribadi unggul. Lebih kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri. Wallahul musta'an wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.